Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan sempat aku bahas tentang hubungan mertua menantu yang kayak never ending story, that's always happening dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke tahun. So, kalau gue sih intinya ya, kemarin belum sempat terselesaikan karena ternyata memory storage aku tuh full. Jadi ya udah, ya intinya begitulah. Kalau gue sendiri sih, kalau lo mau memang harus bersabar gitu, karena yang di sini lo melawan orang tua gitu loh. Jadi gue nggak ya udah, lo memilih anaknya, berarti kekurangan kelebihan suami dan keluarganya ya lo harus terima sambil lo terus berdoa semoga mertua lo itu bisa diberi hidayah, bisa sayang ke lo, dan hubungan lo bisa jadi lebih baik. Ya kita nggak tahu kapan Allah akan atau Tuhan mengabulkan doa-doa lo semua atau kita semua. Yang jelas ya terus aja berusaha dan bersabar berdoa gitu. Karena gue jangan sampai lo juga jadi bagian dari yang menyebabkan suami lo menjadi anak durhaka gitu. Kalau lo yang istilahnya sebagai pemicu, bukan karena hubungan lo dengan mertua lo nggak baik gitu kan, lo membuat ke posisi suami lo tuh serba salah di orang tuanya. Nggak mungkin dong suami tuh ya kalau dia membelakan ibunya lo pasti tersinggung, dia membela dan membelakan istrinya ya tersinggung, atau bahkan justru malah ngebelain lo. Gue nggak bilang lo ya, kita semuanya, gue yakin lo nggak bukan orang seperti itu sih ya. Dan satu sisi yaitu ridonya seorang istri kan di suami. Oke deh, anggap aja suami lo ridho sama lo, atau suami kalian ridho gitu ya. Tapi belum tentu pada saat kita menyakiti, walaupun orang tuanya salah, kita menyakiti, Allah juga ridho gitu loh. Memang itu ujian yang lo harus terima. Oke, mungkin itu dulu ya gue lanjutan dari kemarin. Di sini gue mau ngebahas sebenarnya ada yang lebih greget gitu loh. Ini greget bener deh. Gue aja baca ya karena kebetulan memang gue kenal banget juga sama temen gue ini yang memang udah teman lama, teman kecil gitu kan. Jadi gue tahu lah siapa dia, keluarganya, pendidikan dia apa. Memang jalan hidup teman gue ini kayak roller coaster. But dia memang orang baik, dari keluarga baik, lingkungan baik, pendidikan baik, semuanya udah. Cuman memang di keluarganya itu, temen gue ini kebetulan orang yang dikasih banyak ujian. Tapi ya so far sih gue lihat dia orang yang sangat kuat ya dalam menghadapi ujian. Insya Allah mudah-mudahan selalu kuat. Gue mau manggil ada yang apa, gue sekarang nggak mau sendirian, jadi biar sekalian gue panggil untuk diskusi, terus ya berbagi cerita, berbagi pemikiran, pengalaman. Nah bentar gue tunggu, gue panggil dulu my husband, bentar ya. Yang mau nggak join? Join apa nih? YouTube aku lah. Katanya support istri. Iya boleh. Jangan ngaca dulu. Ya udah di sini. Di bawah sini aja. Enak bilang enggak. Atau pindahin aja situ yang video. Ya, sini bentar. aja enak dah. Coba. Coba cukup dah. Oh iya ya, gua nggak harus nunduk begini ya. Enak kan? Lega jadinya. Ya nggak harus nunduk gini. Kayak mau nyeruduk gitu kayak. Lega jadinya. Nih. Tadi kan yang kemarin pasti kamu belum sempat nonton ya. Nggak apa-apa ya. Anyway, kemarin kan aku cerita nih, ada temen kan yang WA ya, kamu juga kenal ya, tentang hubungan mertua sama dia gitu loh. Dan itu yang aku bilang, gue tuh apa ya, gimana ya, kalau gue ya itu ya harus yang dia terima. Dia bersama suaminya, berarti kan mau nggak mau dia juga harus menerima kekurangan kejelekan keluarga istrinya, karena posisi dia kan seorang perempuan kan. Jadi ya aku saranin sih bersabar, berdoa, sambil mendoakan mertua agar baik, agar sehat, dan terus dia terus berbuat baik gitu. Jangan menjadi pemicu dalam hubungan anak sama ibunya gitu aja.
Jadi teman kamu ini perempuan. Ya iyalah perempuan, masa mau laki-laki? Ya ada laki-laki, tapi apa Perempuan. ya, Terus. ya di tengah-tengah juga. Tapi sangat sedikit sih ini. Ya, dikitan sini deh, jadi ada sandaran nih. Wah, kita jadi begini. Oh, udah bener tadi begitu. Ya, terus. Nah terus, nah sekarang nih, ini kan kasus mertua sama menantu apa orang tua ya kan, dan aku tuh di sini lebih greget lagi, dan kebetulan kan aku kenal baik ya, kita nih teman SD semua gitu loh, teman dari SD SMP gitu, kenal baik banget sama ini orang. Nah, itu ya gitu kan, nggak boleh disebutin namanya kita jangan. Terus? Nah terus ya gini, lucu sih, perjalanan mereka tuh hampir sama gitu loh, dari kisah perjalanan hidupnya, maksudnya ya gitu gitulah hidupnya dan pernikahannya gitu ya. Anyway, shortcut, ini cerita quite long story, tapi gue coba usahakan diringkas gitu ya. Jadi gini istilahnya nih, ini temen gue yang perempuan, temen kita sih, nikah nih, ya kan. Nah kebetulan pada saat sebelum dia bertemu, ini suaminya menceraikan istri sebelumnya, yang hanya beberapa bulan, 3-4 bulan dinikahin gitu, ya kan. Tetapi itu juga menurut teman gue cerita, itu juga dia cuma bertemu 2-3 kali 2 kali atau 3 kali di tempat suatu kota namanya Wonosobo. Gitu kan, katanya gitu. Nah terus saat itu suaminya teman aku ini ya istilahnya adalah sesuatu, akhirnya dia memang masih belum masih lemah lah imannya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu mungkin dianggap kiriman atau apa, dia larinya ya ke orang-orang pintar. Ya orang-orang pintar kan banyak macam-macam, tanda kutipnya kan juga banyak. Jadi dia datang tuh, kebetulan di sana juga ada keluarganya dari suami gitu kan, suami temanku. Nah terus di sana dia datang ke orang pintar ini, disaranin, kamu nih kalau mau sembuh dari gangguan-gangguan itu, kamu nikahin nih perempuan, itu pasti dijamin sembuh. Nah akhirnya awalnya kan dia kayak udahlah coba ya, ketemu lah sama perempuan itu, dikenalin pada saat itu. Nah dari situ mulai kenalan, terus ya udah intens. Mungkin intens setelah dia jatuh kan tinggalnya di Wonosobo, satu lagi kan si itu kan tinggal di Jakarta, jadi kan nggak selalu tiap hari ketemu, paling antara 2-3 kali lah, sampai pas 3 kali itu pernikahannya. Ya terus. Nah terus pas dia nikah, akhirnya mungkin nggak lama juga sih, 3 bulanan gitu kali. Cuman dalam pernikahan itu akhirnya mungkin ada hal, dia ada sih cerita yang wah ini kayaknya nggak sesuai dengan harapan gue, kok ternyata dia nikah gue karena ada maksud. Sadar tuh lakinya? Sadar, itu karena dia sadar, mungkin sadar, karena kalau dia sadar ternyata dia nikah sama gue tuh karena ada tanda kutip maksud atau apa, ketahuan lah topeng-topengnya gitu loh. Dan topeng-topeng keluarganya, akhirnya dia mutusin, it's not good gitu loh, ya udah dia mutusin cerai. Tapi nih ada kakaknya yang pertama yang dianggap ya, karena kan temen aku itu anak bontot gitu loh. Dari ya ada 3 kakaknya gitu, dari 3 bersaudara. Kakaknya nih yang pertama, karena orang tua teman aku ini udah meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi ya mungkin ada posisi, oh iya dah, gue karena gue anak pertama, gue ini sebagai pengganti orang tua, ya kan. Nah dia maksain, lo jangan ceraiin nih perempuan, kalau misal lo ceraiin perempuan, lo nggak aman sama gue. Kalau lo nggak ceraiin, lo aman sama gue, ya kan. Karena alasannya lo waktu lo nikah lo ngajak gue ketemu
ketemuan sama dia ngelamarin. Oke, nanti gue jawab nih satu persatu nih supaya apa ya? Ini cerita temenku aja. Terus pada saat cerai karena ada ancaman itu, pasti dong nih suami temanku ya nggak mungkin lah gue aja mau ceraiin dia itu ibaratnya nggak diizinin, gimana gue minta tolong sama dia untuk bantu ke keluarganya ngomong cerai, iya dong. Jadi ya dia suaminya ini inisiatif untuk pergi sendiri dan memang didampingin sama keluarga suaminya itu yang tinggal di sana. Singkat cerita, akhirnya dia mutusin tuh ngangin dengan segala tuh pihak perempuan tuh drama katanya. Nah anyway, pas kebetulan temen aku juga cerita, memang sih waktu semenjak dia cerai yang pertama, karena ini perceraian yang kedua ya, berarti perceraian kedua, menceraikan dengan mantan istrinya yang pertama setelah 9 tahun, ini 3 tahunan 3 bulanan, yang ini sekitar 9 tahun atau berapa gitu lah. Dia akhirnya tinggal dong balik ke rumah orang tuanya, merawat ibunya, dan beberapa tahun terakhir kondisi setelah bapaknya meninggal, ibunya sakit-sakitan atau apa. Nah disitulah dia ya ngerawat lah orang tuanya, ibunya ya, karena memang kakak-kakaknya yang lain ya pasti sibuk lah dengan, padahal dia sendiri ya sibuk dengan ada kerjaannya juga gitu. Jadi tapi ya lumayan juga sih ya kalau aku pikir, orang laki-laki nih biasanya kalau baru cerai ya misalnya maunya tuh jalan kemana, ya pacaran atau cari cewek, nggak makanan, mau sepenuhnya fokus sama ibunya gitu loh. Walaupun memang aku nggak tahu gimana ya, mungkin ada begitu, tapi minimal dia ada kebaikan yang pernah dia lakukan untuk orang tuanya lah, sampai bawa ke katanya wisata lah, walaupun cuma deket-deket daerah Taman Mini atau tapi dia yang ikut mandiin, bopong-bopong, rawat rumah sakit, sampai sampai bersihin kotorannya loh. Ya untuk laki-laki yang istilah baru cerai dari istrinya pertama, minimal dia ada baktinya lah sama orang tuanya. Itu kita tanda kutip di sini ya, tek tanda kutip, masih ada bakti sama almarhumah ibunya lah. Masih ada kebaikan yang diberikan kepada orang tuanya. Masih gitu, lah. Terus? Ya kan. Nah udah, terus kembali deh, dia akhirnya memutuskan gak lama lagi. Nah ketemu nih si siapa ya, inisial aja ya, temannya dia lah, teman lama dia, ceritanya gitu. Yang suaminya ini, kita kasih nama apa ya? Si A. Oh ya si A, ya udah, yang istrinya si B. A dan B. Ya, istri yang baru apa? Nih, yang baru yang si iya, B. teman lamanya nih. Ya, nah terus? Akhirnya dia ini setelah bercerai untuk perempuan balik ke sana, itu dengan alasan juga dalam pernikahannya lucu juga sih, kalau gue cerita tuh aneh juga nih sumpah. Nih perempuan ternyata menjelang pernikahan baru ngaku. Ya, memang sih hubungan mereka nggak lama karena lebih banyak satu di Wonosobo, satu Jakarta. Tapi menjelang pernikahan baru ngaku kalau dia tuh punya anak di luar nikah. Nah, tapi saat itu udah ada keputusan mau nikah. Jadi kan galau, ya kan, galau nih si A ini. Tapi udah keluarga pada datang, dia mau udah lamaran apa gimana, mau mutusin juga gitu, udah galau nih pada awal pernikahan. Tapi akhirnya ya udah deh, mungkin masih ada kebaikan. Nah, jadi masih tetap niatnya baik untuk nikahin tuh. Nah gitu. Jadi pertanyaannya, nah terus ini masih sharing cerita, belum sampai yang itu. Nah terus akhirnya terjadilah pernikahan itu, ya kan. Pada saat menjelang pernikahan, alasan kenapa jadi nyerain. Belum sebulan pertama pernikahan udah mulai nih kelihatan topengnya. Padahal menurut teman aku, kan suaminya dulu nih sejak nikah cuma tinggal 1-2 hari di sana semalam, baru dia balik ke Jakarta karena masih ada kerjaan. Nah terus jadi ini istrinya dulu, mantan istrinya masih tinggal di kotanya itu.
karena istilah mau lebaran lah atau puasa sama keluarganya. Ya oke, dia balik dulu ke Jakarta. Jadi satu posisi setelah nikah di Jakarta, satu posisi di sana di kotanya. Nah terus si belum sebulan nih mulai kelihatan nih menurut teman aku ceritanya udah mulai ada maunya, mulai kelihatan pelan-pelan topengnya gitu. Nah dia juga pada saat nikahan itu kaget juga karena yang datang banyak kan ya gitu lenjes bencis gitu, bilang ini kok aneh juga, ketawa-ketawa lumayan tuh bagi teman aku yang bagi suami teman aku si A ini, lo kok ini yang datang teman-temannya waktu ya akad dan ada acara makan gitu, kok yang datang malah kayak bencong gitu gini-gini, kakak ketawa-ketawa gini-gini, kayaknya ada sesuatu ya, bukan mendiskreditkan siapa mereka, lo boleh berteman siapa aja tapi whatever your lingkungannya, jadi kan ada image sendiri bagi keluarga si suami dan juga dirinya gitu. Nah oke, jadi bilang oke, karena memang nggak kenal, pada artinya kalau orang mau nikah kan kita pengennya tahu bibit bebet bobotnya siapa orang perempuannya, tapi ya rata-rata ya banyakan chat, tapi jadi nggak ada interaksi langsung. Menurut gue sih ya jujur aja ya, si A ini labil banget dia tuh, cuman ya katanya sih ada pakai ya klinik ya, walau alam itu mah urusan dosa-dosa dia itu, tapi ya gimana ya, ketemunya juga di ketemu orang pintar ya, di tempat orang pintar ya, gimana nggak ada klinik ya. Aduh udah deh, jauhin deh kayak gitu dah. Kayak gitu mah. Terus akhirnya sebelum pernikahan itu mulai baru ketahuan ternyata rumahnya itu ngontrak. Jadi minta dibayarin rumah sama suaminya nih, sama si A ini. Lalu suami bilang, gue baru nikah sama lu udah minta untuk gue bayarin kontrakan rumah orang tua lo, ternyata itu bukan rumah orang tua lo, ternyata emang rumah ngontrak gitu kan. Dan dia kayak dibebanin gitu loh, dibilang gue nggak ada uang dari pernikahan habis gini-gini, pokoknya udah ini. Akhirnya suruh ya udah deh, pokoknya dia nggak mau ngasih, suruh jual cincin kawinnya deh atau maharnya kan, udah oke. Nah, terus nggak lama minta tuntutan lagi, karena kebetulan si A ini waktu nikah dengan yang pertama punya anak 1. Adalah tanggungan yang dia kasih ke anaknya. Tuh dia minta juga itu disamakan dengan anaknya. Misalnya dia dikasih 1,5 juta atau 2 juta atau berapa lah 1 juta. Dia minta hal yang sama, menuntut hal sama untuk diberikan kepada anaknya. Tapi anaknya dia nggak, oke deh gue yang biarin mertuanya si ibunya perempuan ini yang rawat, tapi lo tetap gue tetap ikut sama lo ke Jakarta, lo tetap biayain anak gue nih sebesar yang sama mana. Ya mungkin it's okay sih sebenarnya, tapi kan mungkin sebagai seorang suaminya saat itu kan berpikir, lo kok bermainnya nggak cantik lo, gue pikir perempuannya tuh sorry aja perempuannya itu tuh ya, tapi pintar, lo udah ngebukain topengnya langsung, bermain lo nggak cantik gitu. Aduh nih otak. Ada pikiran picik lah ya, berarti ada udang di balik bakwan. Iya, itu mah enak. Kalau udang di balik bakwan. Iya. Enak tinggal nyaceng cabai. Itu mah udang di balik apa ya? Di balik cor-coran gitu. Udang di balik bakwan. Di balik cor semen. Iya, oke. Terus. Nah, terus udah katanya mulai ada itu. Terus apa lagi ya? Ya udah kelihatan lah embel-embelnya. Nah yang terakhir sama proses perjalanannya itu, ini setelah sebulan nikah Jakarta ya, yang pernikahan itu kurang lebih 3 bulanan lebih lah. Jadi dia sebulan atau 1,5 bulan tuh baru selebaran ke Jakarta. Jadi sama. Nah di situ pas di Jakarta kan kebetulan anaknya itu usianya mau masuk SD nih, atau mau masuk PAUD atau masuk TK lah, 5 atau 6 tahun ya perkiraan. Mau masuk sekolah dong. Kalau kita nyekolahin anak kan diminta tuh akte lahir, diminta kakak, pokoknya dokumen-dokumen keluarga. Nah disinilah yang akhirnya dia juga emang udah berpikir nih, gue mau lihat nih. Emang udah dari awal emang udah nggak, kayaknya hati sama pikiran itu nggak sinkron gitu. Dia bilang ini orang kayaknya ada apa ya selama perjalanan itu, kayaknya dihitung-hitung nih. Oh ternyata lo maunya gini. Nah dari situlah akhirnya jadi
salah satu pemicu karena yang perempuan ini menuntut si A untuk menyekolahkan anaknya dan membuat akte lahir atas nama si A. Bukan laki-laki yang menghamili dia gitu loh. Cuman gue bingung deh, emangnya bisa gitu ya? Kalau setahu gue nih ya, misal lo nikah di tahun anggap aja 2019 gitu kan. Anak lo udah usia masuk mau 6 tahun. Lalu lo bikin akte lahir dengan buku kawin yang baru. Kayaknya apa nggak tahu deh, mungkin ada yang tahu lah di situ. Cuman aneh aja. Nah, si A ini menolak yang suaminya. Oh iya jelas dong itu. Karena kalau secara nasab aja tidak bisa. Itu kalau secara nasab agama ya. Itu kan udah nggak bisa. Ya, kalau dia mengakui itu sebagai tanda untuk dia sebagai anak karena dia hasil pernikahan itu mengakui boleh, tapi kalau untuk menjadi seorang ayahnya yang ada ditulis di dalam akte lahir itu nggak boleh secara agama. Oh iya, secara nasabnya juga udah jelas-jelas beda, tapi bisa itu. Yang nggak tahu ya ini perempuan gimana ya. Diri gitu maksudnya. Iya, memaksakan diri dan keluarga. Tapi oke deh, awalnya dia pikir oke cuma di akte aja. Tapi kalau gini loh, seandainya nih ya temen aku ini suaminya masih sampai panjang, sampai akhir hayat. Kalau misalnya di pemerintahan boleh, ini nih akte lahir kan nggak ada atas namanya. Kalau terjadi apa-apa misalnya meninggal, ya ini yang bukan anaknya cuma di akte doang, akhirnya bisa mengakuin dong. Iya dong pasti. Harta warisan atau apa kayak gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari suaminya. Dia mau nggak mengakui itu dalam akte lahirnya gitu. Kalau dia mengakui, makanya enggak misalnya ini kan nggak mau diakuin, akhirnya itu puncak-puncak dipaksa-paksa terus cebung gitu, dia nggak bisa balikin, ceraiin gitu kan. Ternyata lu nikah sama gue karena lu ada maunya, ada sesuatu, bukan karena ibadah, bukan karena ikhlas. Tapi ya bagus juga sih karena gue yakin ya ini nih dia suaminya ini kan ada masih dijaga Allah lah. Iyalah pasti ya, dia pasti bisa memilih kan. Iya, dia masih ada kebaikan yang aku bilang, menjaga orang tuanya. Yang lain mungkin kakaknya sibuk sama urusan kerjaannya, sama keluarganya, bolak-balik. Karena dia ada di sini ya memang dia harus jaga, tapi ya who knows, tapi masih ada keberkahan lah gitu. Iya kan. Pastinya itu nggak mungkin, Allah pasti ngasih pertolongan di waktu yang tepat. Iya mungkin makanya mungkin itulah, cuman dia udah menyadari bukan masih diselamatkan nih dari perempuan ini gitu loh. Nah udah akhirnya dia ceraiin. Itu salah satu, itu banyak alasan kenapa dia ceraiin perempuan sih. Gue pikir sih ya dasarnya kuat lah kalau itu. Dasarnya lumayan kuat ya. Kuat lah. Tapi aku bingung deh, kamu pernah ke Wonosobo nggak sih? Dulu sih pernah. Itu gini loh, kalau kita nggak mengatakan itu benar atau salah ya. Kalau di kota-kota besar atau lo tinggal di luar negeri, lo akhirnya bergaul atau lo punya pacar atau siapa, lo hamil di luar nikah. Kalau Jakarta, Surabaya, kecil apalagi kotanya. Artis ya it's okay gitu loh. Maksudnya bukan it's okay, not okay, tapi that's happening, itu terjadi gitu. Karena lo kota besar, metropolitan sebagainya. Aku nggak tahu deh Wonosobo itu mungkin kota besar atau kota kecil. Kalau Wonosobo itu kotanya kecil, seperti kayak di Jakarta Timur nih, kayak misalnya Condet, misalnya Kramat Jati kecamatan tuh sama di sana besarnya. Sebesar itu? Iya sebesar itu karena kayak ibarat kata di Jakarta untuk itu kelurahannya atau kecamatannya gitu. Kecamatannya ya. Itu untuk kotanya. Itu kabupaten padahal ya. Ya itu untuk kota-kotanya kecil ya. Nah, ya bagus juga sih nih Tuhan sebenarnya nyelamatin nih menurut gue sih. Teman gue ini suami lu diselamatin. Karena lu bayangin aja. Ini kan dia kan usianya 40 tahun ya, kita seumuran ya sama kita lah, 43 ya sekarang gitu kan. Jadi ya saat itu 40 tahun lah, yang perempuan itu 2 tahun lebih itulah, 80 lah sebenarnya, 39 akhir-akhir itu. Berarti kalau di kota kecil ya 30 usia perempuan padahal nggak jelek-jelek banget, lumayan lah ya, karena dia kan SPG gitu, kerjanya di mana gitu, dia bilang lupa apa sih, kredit apa itu ya, handphone lah, kredit apa lagi itu namanya, furniture lah apalah nggak tahu. Berarti kan ada tampang kalau SPG gitu loh. 39 tahun punya anak hamil di luar nikah, dan sampai saat itu usia segitu belum pernah ada yang nikah. Ya what's happening gitu, what's going on gitu. Gue nggak mau menjudge, tapi ya nggak tahu lah ya, mikir aja sendiri deh.
Apalagi Kota kalau untuk di kecil. suatu kota yang kecil seperti itu, biasanya kalau ada suatu aib, Pergaulannya yang salah. suatu aib dalam satu keluarga itu, mereka tuh biasanya Pasti lebih ngomong tahu. gampang tersebar, gampang diapa. Karena saking kecil itu kota, ruang lingkupnya sebesar itu, penduduknya juga sebesar apa, di sana itu pasti ada Iya, sesuatu. makanya kenapa dia harus ke dukunnya ini nih yang didatengin untuk cari jodoh gitu loh. Padahal kalau memang dia itu memang baik ya istilahnya, pasti di lingkungan situ ada lah yang mau nikahin, tapi ya karena nggak ada akhirnya dijodohin sama dukunnya. Konspirasi teori dan jadi praktek. Jangan emosi, jangan emosi. Enggak ya. Jangan emosi. Ini gregetan Oh, ya kayak gregetan. gini. Iya, tapi lucu sih. Itulah Kadang kalau misalnya itu pengen garuk gitu loh. itulah dinamika kehidupan. Iya, dinamika, tapi lucu sih ngebahas that's happening around us gitu loh, di sekitar kita. Anyway, kembali lagi akhirnya ketemu nih. Nah, ketemu mau nikah, si kakaknya ini yang merasa paling tua. Kakaknya laki-laki itu. Iya, yang Nah, kakaknya si yang udah A, menceraikan itu ya. yang melarang nyerain. Nah, terus Nah, pas kerja ketemu nih sama teman kita si B, itu sejak awal sampai mereka sekarang udah mau nikah 2 tahun ya, 3 tahun sejak pertemuan tuh mereka udah hampir 3 tahun nih katanya, nggak pernah diketemuin. dari Ya mulai kan? pertama tuh nggak mau dikenalin. Nggak mau dikenalin. Alasannya katanya memang sih perempuan ini dari keluarga yang berada, dari pengusaha besar, dari pokoknya pengaruh lah ya untuk daerah Jakarta, masih tahu lah gitu loh. Maksudnya dari bibitnya, bibit bobot dan orang yang sendiri yang berbeda, memang, yang jauh dengan oh sebelumnya. iya gitu loh, jauh lah. Iyalah, satu pendidikan luar negeri, satu lagi orang gitu. Terus? Kan, dan ya pasti beda lah, itu kan udah lihat secara ini. Cuman Nggak diterima tuh intinya dia katanya. enggak sih, awalnya gini kan, nih kakaknya nih akhirnya bermasalah dong sama si A, suaminya. Nah, bermasalah, tapi dia bilang, oh lu nikah sama, nanti lu bikin malu gue loh kalau lu nikah sama nih perempuan, karena dia dari keluarga gini-gini, nanti lu malah mainin, baru kawin diceraiin, atau lu baru pacaran bisa gitu. Gue gak mau kenalan ya, banyak di alasan, sampai akhirnya hari H-nya gitu juga dia katanya nih mau datang, mau jadi wali gitu-gitu, tapi ternyata enggak. Ya udah, untung ada kakaknya satu lagi, ya nggak masalah sebenarnya sih, nggak masalah sih. Namanya laki-laki ya, dalam Islam lo nikah tanpa wali juga nggak masalah. Mungkin sekedar untuk menghargai aja itu kan. Iya, mungkin sekedar untuk menghargai, karena kan dia merasa kakak tertuanya, mengganti orang tuanya. Kalau cuman prosedurnya udah betul, iya, tapi kalau misalnya kakaknya begitu juga, sifatnya ya nggak ada kakak juga nggak masalah. Nggak masalah, lah. dalam Islam nggak ada masalah. Selama masih ada saksi kan, dia bisa bawa saksi siapapun atau saudara. Yang penting kan dari pihak perempuan, Iya. orang tuanya hadir, disahkan, dinikahkan. Kan dia punya kakak juga kan? Yang lainnya kan? Punya sih, Iya, si dia juga D punya keluarga besar. Punya keluarga besar, nggak masalah itu. Ya Oke. mereka sih nggak Berarti dia mengambil suatu masalah. keputusan yang Memang baik. jauh sih, maksudnya mereka keluarga yang nggak pernah julid ngurusin saudara-saudaranya sih. Jadi mereka sih selalu kompak ya, kalau kita lihat di IG-nya ya, kompak, rukun kayak gitu, itu aja sih. Apa? Bentar ya. Ini azan ya, jadi nanti aku skip dulu. Kayaknya ini agak durasi panjang, tapi aku akan bikin di section kedua. Oke, ini azan sebentar.